A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Sahabat pencari hikmah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai amalan agar kita selamat dari siksa kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 44 yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Siksa kubur tidak akan menimpa kecuali kepada orang-orang kafir, fasik, dan munafik. Adapun orang yang melakukan perbuatan baik atau amal soleh, maka perbuatan baiknya itu akan menjadi penjaga terbaik untuknya dari siksa kubur. Mujahid, salah satu ulama tafsir yang masyhur, menafsirkan ayat ini dengan berkata, mereka mempersiapkan tempat yang menyenangkan di alam kubur. Maksudnya, bahwa perbuatan yang baik adalah sebaik-baiknya sesuatu yang dipersiapkan oleh orang beriman untuk dirinya sendiri ketika mereka berada di alam kubur nanti. Sahabat pencari hikmah, ada sebuah hadis yang menarik sebagai hadiah besar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap orang mukmin. Al-Rahman bin Samroh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami, sedang kami pada saat itu dalam sufah atau bilik masjid di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kami seraya bersabda, aku melihat malam tadi begitu menakjubkan. Aku telah melihat seorang laki-laki dari umatku didatangi malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Namun datanglah keberbaktiannya kepada dua orang tuanya menghalangi sang malaikat maut, sehingga malaikat maut pun berpaling darinya. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku benar-benar membuat setan terkejut, karena zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat setan lari terbirit-birit. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku benar-benar mengejutkan malaikat yang bertugas untuk menyiksanya, karena sholatnya telah menyelamatkannya dari tangan-tangan malaikat azab itu. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Akan tetapi setiap kali ia telah dekat dengan telaga, ia dihalangi dan dilarang minum dari telaga itu. Maka datanglah puasanya selama sebulan dalam bulan Ramadan untuk memberinya minum dan menghilangkan dahaganya. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku dan juga para nabi duduk melingkar. Setiap kali laki-laki itu telah dekat ke majelis para nabi itu, ia selalu dihalang-halangi untuk ikut dalam majelis itu. Maka datanglah mandi janabahnya, seraya mengait tangannya dan mendudukannya di sisiku. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku diselimuti kegelapan dari arah depan maupun dari belakang, dari arah kanan maupun arah kiri, serta dari sebelah atasnya sehingga ia kebingungan. Tiba-tiba datanglah haji dan umrohnya mengeluarkannya dari kegelapan itu dan memasukkannya ke dalam cahaya yang terang benderang. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku terbakar dan terpanggang oleh api. Namun datanglah sodakohnya sehingga jadilah sodakohnya itu sebagai penghalang antara dirinya dengan api dan sebagai naungan di atas kepalanya. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku berbicara dengan orang mukmin, namun mereka tidak mau berbicara dengannya. Maka datanglah silaturahminya seraya berkata, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ia adalah orang yang senantiasa bersilaturahmi. Maka ajaklah ia berbicara. Lalu orang mukmin itu pun mau berbicara dengannya dan menyalaminya, dan sebaliknya ia pun menyalaminya. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku telah ditawan oleh malaikat Zabaniyah.
Tiba-tiba datanglah amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, sehingga selamatlah ia dari tangan malaikat Zabaniyah, dan justru ia dimasukkan ke tempat malaikat pembawa rahmat. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku membungkuk di antara dua lututnya atau berlutut. Namun antara dia dan Allah ada hijab. Maka datanglah akhlaknya yang baik seraya menggait tangannya, kemudian menuntunnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku telah didekati halaman buku catatan amalnya dari sebelah kirinya. Maka datanglah rasa takutnya kepada Allah, seraya mengambil sahifanya itu, kemudian meletakkannya di sebelah kanan. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku ringan timbangan kebaikannya. Maka datanglah kebaikannya, sehingga menjadikan timbangan amalan baiknya pun menjadi berat. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku berdiri di bibir neraka jahanam. Maka datanglah pengharapannya kepada Allah, sehingga selamat dan lewatlah ia dari neraka jahanam itu. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku benar-benar telah cenderung kepada neraka. Namun tiba-tiba datanglah air matanya karena takut kepada Allah, sehingga ia pun selamat dari neraka. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku berdiri di atas al-sirat. Ia gemetaran seperti orang yang diterjang angin yang kencang. Maka datanglah husnuzonnya kepada Allah, sehingga akhirnya ia pun menjadi tenang, sehingga dapat melewati al-sirat dengan selamat. Aku juga melihat seorang laki-laki dari umatku merangkak di atas al-sirat, di mana kadang-kadang ia berjalan oleng, bahkan kadang-kadang bergelantungan. Maka datanglah solawat kepadaku untuk menegakkan langkahnya di atas dua telapak kakinya dan menyelamatkannya. Aku juga telah melihat seorang laki-laki dari umatku sampai di pintu surga, namun pintu itu terkunci untuknya. Maka datanglah kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian membukakan untuknya berbagai pintu surga, serta memasukkannya ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Musa. Sahabat pencari hikmah, di antara hal-hal yang dapat menyelamatkan dari siksa, khususnya siksa kubur, adalah mati syahid di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, ia mempunyai 6 hal di sisinya, yaitu: 1. Diampuni kesalahannya pada saat pertama kali darah mengucur. 2. Dibebaskan dari siksa kubur. 3. Diberikan pakaian dengan pakaian kehormatan. 4. Diperlihatkan tempat kembalinya, yaitu surga. 5. Aman dari keterkejutan yang dahsyat pada hari kiamat. 6. Menikahi bidadari yang bermata indah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika teman-teman kalian tertimpa musibah pada saat perang Uhud, Allah menjadikan arwah ketika arwah mereka berada di rongga burung yang berwarna kehijau-hijauan, yang senantiasa terbang ke mata air surga dan memakan buah-buahan surga, serta selalu menghampiri bejana-bejana yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Ketika mereka telah merasakan wanginya makanan dan minuman mereka, mereka pun berkata, siapakah yang akan dapat menyampaikan berita tentang kami kepada teman-teman kami, bahwa kami hidup di surga dengan senantiasa mendapatkan rizki, agar mereka merindukan jihad dan tidak lari dari medan pertempuran? Mendengar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku yang akan mengabarkan semua itu pada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 169 sampai 170, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang sudah gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati
Hadis riwayat Abu Daud. Al-Sanadi berkata bahwa Al-Suyuti telah berkata, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi. Orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal karena tetap bertahan dalam pertempuran. Nabi SAW telah menjadikan tetap bertahan di medan jihad sebagai hal yang dapat menyelamatkan seorang mukmin dari siksa kubur. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Setiap orang yang sudah meninggal maka akan diakhiri amalnya, kecuali orang yang gugur karena tetap bertahan di medan jihad, karena amal perbuatannya akan terus bertambah sampai hari kiamat, dan dia akan aman, selamat dari siksa kubur." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, "Bertahan sehari semalam di medan perang adalah lebih baik daripada berpuasa dan beribadah malam sebulan penuh. Dan seandainya ia meninggal, maka amal perbuatan yang telah ia lakukan akan tetap mengalir, dan ia akan selamat dari berbagai fitnah atau siksa kubur, serta rezekinya pun akan senantiasa mengalir." Hadis riwayat Abu Nuaim. Suatu ketika sebagian sahabat telah mendirikan kemah di atas kuburan. Karena mereka tidak menyangka kalau tempat yang digunakan untuk mendirikan kemah itu adalah kuburan, mereka baru tahu kalau tempat itu adalah kuburan ketika ada yang datang di tempat itu sambil membaca surat Tabaraka sampai selesai. Maka sebagian dari para sahabat itu datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membuat kemah di atas kuburan karena aku tidak tahu kalau itu adalah kuburan. Aku baru tahu ketika ada orang yang baca surat Al-Mulk sampai selesai." Rasulullah bersabda, pembacaan surat Al-Mulk itu menjadi penghalang dan menjadi penyelamat penghuni kubur dari siksa kubur. Hadis riwayat Turmuzi. Abdullah bin Mas'ud berkata, lelaki yang ada di dalam kubur akan didatangi malaikat. Mula-mula akan didatangi dua kakinya, namun kedua kakinya itu berkata kepada malaikat, "Tidak ada jalan bagi kalian dari arahku, karena ia si mayit senantiasa berdiri denganku sambil membaca surat Al-Mulk. Kemudian ia akan didatangi dari arah dadanya, atau ada juga yang mengatakan dari arah perutnya. Maka berkatalah dada atau perut kepada malaikat, 'Tidak ada jalan bagi kalian dari arahku, karena ia selalu membaca surat Al-Mulk denganku.' Kemudian didatangilah ia dari arah kepalanya, maka kepala itu pun berkata kepada malaikat, 'Tidak ada jalan bagi kalian dari arahku, karena dia selalu membaca surat Al-Mulk bersamaku.' Abdullah bin Mas'ud berkata, surat Al-Mulk itu dapat menjadi penghalang dari siksa kubur. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal karena menderita salah satu penyakit perut, maka hal itu akan menjadi sebab ia terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Yasar. Ia berkata, suatu ketika aku duduk di dekat Sulaiman bin Sa'd dan Khalid bin Urfatah. Mereka bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal karena sakit perut. Maka mereka pun ingin sekali melihat jenazah orang itu. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Tidakkah Rasulullah telah bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut, maka ia tidak akan pernah disiksa di dalam kuburnya?" Maka yang diajak bicara itu pun menjawab, "Benar." Hadis diriwayatkan oleh Al-Nasai. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang penyelamat manusia dari siksa kubur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.